pertama dan merasa di sini mereka agak apa ya, tersisihkan dengan yang lain. Padahal dia itu luar biasa. Iya, Ini tidak mau disamakan. bukan tidak mau disamakan. Dia merasa disepelekan. Padahal itu luar biasa. Tadi kok belum tahu baca ya, saya nggak baca. Kita semua mengatakan bagus ini. Orang ngerti dari sini itu juga luar biasa. Makanya saya di situ tadi nggak tahu kok situ di sini luar biasa. Itu aku ya di juara Jenderal Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Pelaksana Sejarah Pembinaan Mental dan Sejarah Kodam 5 Brawijaya mendapatkan amanah untuk merawat keris-keris dari pendahulu sesepuh kami, mantan pemimpin kami, Bapak Imam Utomo. Sehingga dengan keberadaan ini saya meminta tolong Ki Suryo untuk bahwa saya yakin bahwa keris itu adalah senjata tradisionalnya Jawa, seperti contohnya adalah Pangeran Diponegoro, kemudian Supriyadi, kemudian Soekarno itu memiliki Jenderal Sudirman itu memiliki keris sebagai senjata. Namun demikian saya selaku agama itu memiliki keyakinan bahwa menjadikan sugesti, yang menjadikan sugesti memberikan semangat untuk berjuang, sehingga apa yang kita rasakan sekarang, kita merdeka dalam rangka menguri-uri budaya ini, jangan sampai kita lupa atas perjuangan, kemudian atas senjata yang dipakai oleh para pejuang kita, sehingga kita juga menjadi meninggalkan hal-hal positif kearifan lokal, bahwa dengan senjata keris itu memberikan sugesti kebijaksanaan, kekuatan, kesaktian. Tentunya ini tidak lepas bahwa kita yakin adanya hal-hal yang gaib sesuai dengan keyakinan agama kita. Untuk itu kami memohon bantuan Ki Suryo, sehingga kami yang mendapatkan amanah ini bisa melaksanakan dengan baik. Yang tujuan utama adalah nguri-nguri budaya, bahwa keris itu merupakan senjata tradisional sehingga mengantarkan kita ke dalam dunia kemerdekaan. Monggo. Matur nuwun. Rahayu saderengipun sugeng njang. Tawis ngancik suasana siang hari. Apa yang diaturkan sama Pak Tutur itu yang mandegani di Museum Brawijaya ini luar biasa. Kami sangat luar biasa, dan saya yakin barang-barang di sini adalah barang-barang yang mempunyai sejarah, mempunyai kisah semuanya, dan ada sesuatu yang gaib. Terutama sekarang khususnya tadi yang ditanyakan, dan yang saya sudah di calling bahwa beliaunya mohon untuk minta petunjuk, minta arahan dengan pusaka-pusaka atau yang kaprah disebut keris yang ada di museum ini. Bahwasanya keris ini adalah suatu hibah, suatu warisan dari mereka-mereka beliau yang saat itu adalah orang-orang terpandang, pejabat yang ada di Sumatera, yang banyak adalah Jawa Timur. Terutama dari beliau yang saat itu menjabat sebagai gubernur. Beliau memang sangat senang dengan barang-barang warisan atau leluhur yang memang barang-barangnya itu asli, kepunaan, mempunyai jiwa gaibnya dan terawat benar. Jadi pusaka-pusaka itu yang sekarang sebagian besar ada di Museum Brawijaya ini.
Nah, dalam hal ini adalah pusaka itu adalah bukan senjata untuk kita perang dan lain-lain, tapi pusaka itu adalah ganda dalam pengertian fungsi sebagai kekuatan power kita, raga kita, juga jasmani kita dalam kita untuk memberikan dorongan kekuatan di dalam kita melakukan sesuatu yang sifatnya adalah sosial dan semangat dalam perjuangan. Itulah pusaka itu. Jadi bukan khusus senjata yang untuk melawan musuh dan untuk membunuh, bukan. Itu adalah gambaran dari mereka sebagai simbol. Mereka membawa keris itu adalah simbol, sehingga keris-keris itu, pusaka-pusaka itu ada namanya. Nah, secara singkat tadi saya sudah merasakan di sini, karena kami biasa untuk mensidikarani atau jamasan pusaka itu kami merasakan, kami berdialog bahwa di sini adalah pusaka ini bukan sebagai cuma hiasan atau itu, tapi di sini adalah pusaka memang warisan yang dulunya sebagai nugemi yang masuk dalam raga mereka. Ya. Otomatis kalau masyarakat paham bahwa keris itu dikatakan adalah ada sukmanya atau ada kehidupan di dalam keris yang mereka wewengkon itu yang ada di dalam keris ini atau dalam hal pesiaji. Nah, tadi saya merasakan bahwa di sini memang waktu dihibahkan beliau kepada museum supaya masyarakat menikmati, masyarakat tahu. Nah, itu sudah dipesan pada benda-benda keramat ini bahwa nantinya jangan seperti biasa pada waktu dimiliki oleh beliau. Karena apa? Keris-keris ini kalau dimiliki beliau itu adalah dalam rutin untuk sidikara atau jamasan pusakanya itu rutin, terawat benar. Mereka dikasih suguh atau dedaharan namanya gitu. Itu. Nah, dalam ini konsekuensinya itu, tapi beliau sudah berpesan bahwa nanti tidak sama dengan ini karena kamu sudah saya hibahkan dan kamu jangan membuat sesuatu yang mensusahkan, menderita, kebingungan untuk tempat di sini. Karena belum tentu yang di sini bisa semacam pada waktu diugeri atau dimiliki oleh beliaunya yang paham dengan itu. Nah, dengan itu otomatis tidak semuanya penuhnya kita biarkan, tidak. Di sini pun tadi sempat mereka itu umpamanya seperti kita sesama kadang hidup, kadang serawung. Mereka itu kadang sahabat. Yo aku masuk di Jarno tapi yo bojo di Jarno. Jadi ada tekanan, ada perana dalam dialog kami tadi. Saya merasakan gitu. Lalu ngapunten karena tidak paham, tidak menyalahkan dan di sini mereka cuma melihat dari gebyar luarnya aja. Pusaka-pusaka itu dianggap yang baik adalah yang bagus, yang dilapisin gitu. Nah, ternyata ada mereka yang tidak begitu, yang dibiarkan mereka merasa lah iya, saat itu kegunaan saya lebih dari mereka, tapi mereka sepertinya saya dipinggirkan gitu. Saya kaget gitu. Tadi saya kaget. Sarakan dupa kami, asap kami ke mana yang ditunjukkan. Akhirnya dupa ini menunjukkan kepada salah satu pusaka di situ. Nah, itu berani loh. Jadi mereka mengatakan kepada saya, aku mbok tolong, saya lebih diperhatikan karena kami adalah dari mereka semua adalah kami untuk penyelarasan jiwa raga. Saya tidak tahu ini tulisan apa yang di situ terus itu dan kacang-kacangan itu ada, saya nggak tahu, tapi kok itu saya akhirnya itu ternyata apa yang saya katakan itu ternyata tertulis di situ memang untuk penyelarasan jiwa dan raga. Aduh, kayak gitu. Ya, karena ketidaktahuan harap maklum. Jadi kita tidak sengaja itu.
Akhirnya nanti saya punya kesaguan melalui Pak Tutur, nanti kapan-kapan kalau kunci itu ada Pak, itu nanti Jamasan. coba kita jamasan, kita sidikarani dengan betul-betul karakter pusaka itu. Jadi kita adalah memperhatikan hal itu, kita merawat. Kita tidak, hal ini bukan dipajang semacam gini aja, tapi kita rawat. Jadi saya sudah punya kesaguan tadi dengan mereka berdialog. Ada 3 yang harus diutamakan dulu Pak Catur. Jadi ada 2 kan. Tidak harus semua ya. Jadi itu, jadi nanti panjenengan juga gitu Pak Tutur. Saya sedikit memberikan untuk rasa Pak. Rasa itu bahwa panjenengan nanti pada waktu ngontrol, pada waktu gini pusaka ada rasa Pak. Oh ini jalur dingenek Pak. Jadi orang jaga saya kisah enggak, tapi saya berikan Pak sebagai kaweru yang untuk merasakan prana Pak. Jadi gitu, power kekuatan jenengan nanti saya kasih, jenengan akan bisa merasakan oh ini butuh gini. Sama Pak, ini adalah melihara dan angon Pak. Jadi mereka macam-macam, aku jaluk ini. Tapi alhamdulillah tidak seberat pada waktu itu, karena yang menghibahkan itu Pak Brio itu adalah ojo nganti gawe istilahnya gawe kesulitan yang ada di situ, karena kamu dibutuhkan oleh masyarakat gitu Bapak. Jadi sama itu, jadi alhamdulillah Gusti Allah itu memberikan petunjuk secara kemarin kok jenengan moro. Sebenarnya saya kemarin itu tidak kesini Pak, saya ada acara bener. Tapi pada waktu itu jenengan video call terus jenengan duduk, aku butuh ki. Saya merasa hak saya sebenarnya ada acara Pak. Onopo ini, onopo. Makanya saya tadi di jenengan menari, saya kan tidak menari, saya mikir apa itu aja. Jadi akhirnya ini tumus sudah keluar Bapak. Jadi Pak Tutur nanti gitu, kapan-kapan kalau kerjaan sudah ada, nanti 3 itu pasti saya bantu Pak. Selama ini belum pernah ada nggak pernah sama sekali. Biasanya kan malam Suro. Jadi tertentu gitu. Nanti makanya ini juga bagus mulut Pak. Mulut bisa juga. Soalnya kami biasanya rutin tanggal 17 mulut itu harus lampung seperti dulu ke ya, larung sesaji kami punya. Nanti kalau ada lagi kan kita siap, nanti jadwal saya. Iya, jadwal nanti saya ajak lagi. Gitu Pak. Tapi ini bulannya udah bagus. Terus tanggal piro saya tidak menentukan Pak, karena ini bukan pribadi jenengan Pak Tutur tanggal iki samene dina iki. Karena ini sifatnya adalah umum, jenengan di sini adalah sebagai koordinatornya. Ya nanti jenengan kerenteke kapan Pak? Kuncine wis ana, iso dibuka, terus sama teman-teman koordinator iki ini kan nanti jenengan atur itu aja. Nah, kita pakai yang simple, yang gampang, yang sesuatu, karena tujuan kita adalah bagus Pak, itu aja. Terus, biar pamornya keluar lagi, namanya itu pamor. Jadi wajah-wajah mereka keluar. Saya bayangkan ini kayak kalau mereka seperti pusaka-pusaka di rumah saya nggak mampu Pak, angon pirang atus. Yang dijalankan yang beda-beda. Auranya keluar tadi 3. Ini sama dengan makhluk hidup. Jadi ada yang merasa maunya aku salah satu saya sayang, bentuknya bagus, yang lainnya pasti iri. Kok itu yang disayang? Betul. Padahal hanya berupa pandangan. Pandangan aja, makanya nggak boleh. Kita harus merasakan, seperti saya merasakan. Dan dilihat dari warongkonya, dari semuanya itu, wah yang lainnya bagus, itu enggak. Tapi ternyata jenengan maus tadi keselarasan jiwa raga itu sangat utama. Jadi kita lihat pamornya itu. Karena saya kaget menjurus ke situ. Gitu Pak Tutur ya. Sementara makasih. Semoga ini jalan untuk bagusnya semuanya Pak. Juga kami jujur, kami ikhlas, kami semacam begini, kami senang Pak. Karena dunia kami semacam begini sehingga saya itu bisa melok, nguri-nguri, melestarikan dan bisa menunjukkan pamornya pusaka yang benar-benar dulu. Ini yang memiliki adalah orang-orang yang terhormat, terpandang, dan mereka adalah pahlawan juga. Jadi keris itu termasuk
pelestarian budaya Jawa. Iya, jadi keris itu Jawa. Nah ini adalah dari Mataram yang tadi saya katakan itu adalah terakhir Mojapahit. Jadi yang itu adalah lebih tua. Kalau yang ini bentuk Mataraman modern, Mataram Tengah. Jadi dulu itu kekuatan diri sendiri. Kekuatan kita. Jadi keris itu adalah menunjukkan. Logo itu. Iya, ya. Jadi untuk kita. Jadi gitu. Akhirnya, Jadi kita pakai itu lepas, yo kelihatan bener pamor kita ini terbawa juga. Jadi kadang-kadang Bunda jenengan lihat saya begini, tapi saya punya keris tidak banyak. Orang heran. Kenapa? Saya tadi mikir, saya pun terbatas. Nah, aku duwe akeh ngrumat guru tentu iso adil. Saya cuma punya 2. Nah, kalau saya memakai itu karena sudah pas, saya ngrumatin pas dan menyatu dengan saya. Kalau saya pakai, udah beda lagi saya. Iya. Benar. Orang memandang dan beda. Iya. Sembogo ya. Pertanyaan saya ini, Iya, siap. Pak keris itu punya karakter masing-masing. Iya. Karakter masing-masing jelas ada. Seperti Bathara Pasopati yang saya dapatkan dari Semeru. Dan saya mengambil, istilah mengambil bukan saya, karena mengambil itu saya cuma perantara yang itu kerisnya datang diberikan pada gitu. Dan sekarang alhamdulillah pada waktu pemilihan presiden ada fotonya, itu diambil oleh beliau yang sekarang menjadi presiden. Ada fotonya waktu saya memberikan keris kepada Prabowo. Dan kemarin maunya dikembalikan, akhirnya adiknya Hasim Joyo Hadikusumo itu ke rumah Semar sama istrinya mengatakan, "Lek mau dikembalikan, lek malih dilantik." Ada fotonya saya. Jadi karakter beda. Semua keris itu nggak sama. Harus memahami karakter. Jadi nggak syukur, wah ini api, nggak memahami, wah bahaya. Bahayanya pada dirinya sendiri. Nanti kalau ditinggal itu bahaya keluarga. Banyak rumah keluarga yang ditinggalin dengan itu karena tidak paham. Akhirnya kadang-kadang menakutkan. Ono keris iso mlaku dhewe, ono gembrodak dhewe, ono gini. Kadang-kadang nggak sebeli omah. Kayak gitu enggak. Karena mereka seperti orang apa ya? Orang ngambek, orang boleh. Kita lagi ngene kon. Lagi ngene kok aku nggak kon openi. Gitu loh. Barang hidup itu kan harus diopeni, gitu loh. Nah, di sinilah. Nah, paling tidak setiap saat Pak, ya nuwun sewu, jenengan mundut mawon duka melati kalau sudah sore lah, kalau nggak ada pengunjung ya dibakar di 3 penjuru atau berapa itu Pak. Jadi ada rasa ini dari arum ya, dedaran arum, saking istilahnya sekul arum, gondo arum itu ya kata senengnya temen kelawang. Ya, itu adalah gitu. Jenengan sementara ya gitu aja niat untuk memberikan sesuatu yang kepada keris-keris yang ada di sini gitu aja. Terutama di lokasi keris. Iya, terutama sini. Gitu. Kalau di Gerbong saya dulu pernah udah juga minta tolong mungkin Pak Tutur baru di sini karena itu juga gitu itu sekitar 34 atau 32 Pak? 36 lah itu nyawa yang ada di situ. Dan meninggalnya di situ loh, di Gerbong loh. Iya. Nah itu juga gitu. Jadi saya dulu sempat yang ada di sini akhirnya dipanggil saya untuk ya sama aja lah. Jadi ada 3 gerbang. Iya. Gerbang ini gerbang yang terbaru dan paling rapat. Jadi isinya 36. Itu kan ke Banyuwangi Pak Jusen. Yang meninggal 36. 36 yang semua di dalam gerbang 36. Karena kenapa Bu? Meninggal semua. Jadi dibuka itu meninggal semua. 2 Nah itu gerbang. lebih ngiri. Kalau keris nggak semacam kalau di situ. Bagaimana jenengan bayangkan napas nggak bisa, panas, terus dia itu apa ya jerit-jerit dan nah saya mendengarkan ini kayak nggak tahan melihat mereka ada bayangan tingkah pola gitu pada waktu itu menetralkan itu. Dulu roto angker Pak. Dulu kadang-kadang keluar suara menangis, suara minta tolong dan lain-lain itu. Jangan dulu, sekarang tuh saya kalau dekat bisa merinding. Ya kalau itunya sih jelas tapi istilah kalau dulu sih orang itu kadang
Ya, ada yang masih Ya. mengganggu. Ya itulah. Ya memang museum ya karena barang-barang yang begitu, apalagi revolusi museum perjuangan beda dengan museum-museum di saya dulu, itu beda. Kalau di sini ya itu tadi semacam begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak? Mungkin apa ya? Nggih, sampun saya kira terima kasih atas pemahaman tentang benda koleksi. Tentunya kami sudah secara maksimal melaksanakan pelayanan terhadap artefak atau benda-benda yang dipercayakan kepada kami. Namun demikian kan ada hal-hal yang harus dimengerti, sesuatu yang mungkin tanpa kita sadari kita harus itu tadi ada kita anggap bahwa benda koleksi Museum Brawijaya itu menjadi suatu pemeliharaan piaraan dari Museum Brawijaya ini untuk memberikan pemahaman kepada generasi Ya. penerus bangsa. Kemudian akhirnya saya mengucapkan terima kasih Ki. Ji, Kita diberikan rasa. Iya. Setelah paham rasa, sehingga kami yang melaksanakan pelayanan itu kalau sudah memiliki pemahaman dan rasa, akhirnya kami bisa melanjutkan kepada generasi pengunjung itu untuk memberikan semangat. Apa sih benda ini? Bagaimana sih benda ini? Itulah salah satu sehingga kami mengucapkan terima kasih atas pemahaman ini Ki. Dan tidak lanjut akan kami tingkatkan pelayanan kepada benda koleksi, tidak hanya kepada kalau pelayanan benda koleksi ini kami tingkatkan, tentunya pengunjung juga akan lebih. Jadi kita melihat tidak secara virtual saja, Iya. secara global, Iya. tapi kita bisa secara Rasa, batin iya. ada kesinambungan dengan benda-benda bersejarah. Jadi saya sebagai perantara aja Pak. Jadi selama ini Pak Tutur, jadi kita masih memperhatikan. Iya. Jadi saya mengatakan bahwa saya memperhatikan. Makanya sampai Pak Tutur minta tolong pada saya tadi mau ini dialog gitu pada mereka. Itu adalah memperhatikan, jadi tidak dibiarkan. Makanya ada saya kesatuan dulu bertahap kayak gitu kan. Nanti saya akan mencoba untuk zaman atau sidikoro itu adalah untuk hal pelepasan dari kotoran-kotoran, pelepasan dari rasa-rasa yang negatif. Iya. Itu sidikara. Jadi negatif ini kita buang karena ini tempat kunjungan Pak, bukan Iya. pribadi. Tempat umum. Ya, ya. Jadi gitu Pak. Nanti juga saya akan saya WA Pak jenengan Iya. yang untuk mengasah sebuah doa Pak yang untuk merasakan batin jenengan. Iya. Jangan akan punya rasa Pak. Iya. Kan bisa rasa tajam terhadap bisa ngerasa oh ini toh ini. Nanti bisa segera Pak. Oke, demikian Ya. pemahaman kami tentang budaya Jawa khususnya keris, sehingga kami bisa mengerti bahwa keris ini adalah benar-benar peninggalan Jawa Ya. asli yang kami lestarikan sampai hari ini, sehingga generasi penerus nanti bisa memahami bahwa inilah keris yang pernah kita punyai dari dulu. Terima kasih semuanya. Rahayu. Rahayu. Rahayu.